bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan nikmat panjang umur, kita diberikan nikmat sehatul afiah, kita diberikan nikmat keberkahan dan juga nikmat-nikmat yang lain. Dan alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita tersampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berkumpul dengan Rasulullah, orang-orang yang dekat dengan bersama Rasulullah, orang-orang yang selalu ingat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran seorang manusia yang mulia, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain, basyarun lakal basyar, manusia yang beda dengan manusia yang lain, yang baru lahirnya aja ke muka bumi ini udah berbeda dengan manusia yang lain. Bahkan sebelum lahirnya beliau, Allah Ta'ala memuliakan, mengingatkan sebaik-baik mungkin kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau ini ketika lahir berbeda dengan manusia yang lain. Dan kalau kita ingin ceritakan sedikit ceritanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ini, beliau lahir dalam keadaan bersujud, berbeda dengan manusia yang lain. Apakah ada seorang nabi, seorang rasul, atau manusia yang ataupun di zaman sekarang atau dari zaman dulu yang ketika lahir sama seperti Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersujud? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir menghadap kiblat, ketika lahir sudah dalam keadaan yang suci. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Dan nama Muhammad ini nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelum dari Nabi Muhammad gak ada yang punya nama ini kecuali khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk Nabi Muhammad. Karena arti Muhammad di sini adalah orang yang terpuji. Maka subhanallah, ketika ada orang yang membenci Nabi, memfitnah Nabi, menyebut kata Muhammad, maka di situ disebutkan nama orang yang terpuji. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam memperingati maulidnya beliau. Tiada lain satu yang bisa kita ambil, mari sama-sama kita untuk kembali mengingat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Nabi yang kita tahu jumlahnya ada 25, tapi yang tidak wajib kita ketahui jumlahnya ada 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul. Ini yang tidak wajib kita ketahui. Tapi ketahuilah, dari semua nabi, dari semua rasul ini hanya cuma ada satu pemimpin, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Dan bukan Nabi Adam pemimpin para nabi, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, idolanya kita, yang kita jadikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Pemimpin para nabi, khatamun nabi, penutup para nabi, sayyidul mursalin, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin berbicara tentang fisik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini baru fisiknya aja. Fisiknya udah berbeda dengan manusia yang lain, berbeda dengan manusia ataupun yang ada di zaman sekarang. Nabi Muhammad dikhususkan, dimuliakan oleh Allah, berbeda juga dengan nabi-nabi yang lain. Ini baru fisik. Lalu tentang sikap, sifatnya Nabi. Nabi memiliki sifat-sifat yang mulia seperti nabi-nabi terdahulu. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi Isa. Nabi Adam, manusia yang pertama, Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, seorang nabi, manusia yang mulia, manusia yang pertama. Tapi Nabi Adam terkaget-kaget ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ada satu tulisan yang bertuliskan nama Muhammad.
bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir secara logika, Nabi Adam ini Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama. Kok bukan nama Nabi Adam aja yang ada di situ, tapi dikhususkan nama Muhammad. Bahkan ketika sebelum bahkan ketika itu Nabi Adam ketika menikahi Ibunda Siti Hawa, salah satu maharnya untuk Ibunda Siti Hawa adalah salawat kepada Nabi SAW. Padahal Nabi Adam gak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi di sini dimuliakan. Nabi Nuh ini umurnya panjang. Ada ulama mengatakan ratusan tahun, 900 tahun lebih. Ada yang mengatakan 1000 tahun lebih. Dari umur yang panjang ini Nabi Nuh gunakan untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang, kesempatan buat dakwahnya banyak. Tapi umatnya Nabi Nuh yang ikut beriman kepada Nabi Nuh ini gak banyak. Bahkan anak sama istrinya Nabi Nuh gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika peristiwa banjir bandang, Nabi Nuh ini udah ajak anaknya, istrinya, ayo naik ke kapal. Malah mereka pergi, mereka tidak mengikuti kata Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah subhanallah, ini nabi-nabi yang lain. Belum lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad lebih daripada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya, bahkan dirinya beliau melebihi semuanya. Ketika itu dalam satu riwayat, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan pada saat itu apa? Dalam salah satu riwayat Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat. Malaikat menawari dua kepada Nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad ditawari kekayaan dan bebas untuk menggunakan kekayaan itu, bebas menggunakannya untuk apa aja. Lalu yang kedua ditawari apa? Yang kedua ditawari untuk bertemu dengan Rabbnya, maksudnya meninggal dunia. Kalau Nabi pengen nikmat di dunia, Nabi bisa aja pilih yang namanya kekayaan. Doa Nabi mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad lebih memilih untuk meninggal dunia bertemu dengan Rabbnya daripada mendapatkan kekayaan, dan kekayaan itu digunakan oleh Nabi sepuasnya Nabi SAW. Tapi Nabi gak mau. Nabi pengen bertemu dengan Rabbnya, pengennya meninggal dunia. Ini rela berkorban, rela mengorbankan nikmat-nikmat apapun itu nikmat demi mendapatkan daripada nikmat yang hakiki. Maka subhanallah, bandingin lagi sama Nabi Harun. Nabi Harun ini Nabi yang paling lemah lembut. Tapi kalau pengen dibandingin sama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad jauh lebih lemah lembut daripada Nabi Harun. Dalam salah satu kisah, Nabi pernah datangi oleh orang miskin. Kalau orang miskin itu memberikan hadiah satu mangkuk isinya anggur semua, diberikan kepada Nabi. Ini orang miskin pengen makanan dimakan sama Nabi, dimakan sama Nabi. Satu suap, dua suap, tiga suap, sampai habis itu satu mangkok sendiri sama Nabi. Sahabat yang ada di situ nggak kebagian, Nabi habisin semua. Pulang ini orang miskin, senangnya luar biasa, bahagia, makanannya dimakan oleh baginda Nabi Muhammad. Sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok tadi kamu habiskan satu buah anggur itu, kenapa kamu tidak berbagi dengan kami? Artinya sahabat ini senang melihat Nabi lahap makannya, jadi pada pengen juga. Rasulullah jawab apa? Ini salah satu lemah lembutnya Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlaknya beliau untuk menjaga perasaan hati orang lain. Hatinya orang lain dilihatin sama Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Ini, wahai sahabat-sahabat saya, buah anggur yang saya makan ini, kamu lihat ketika aku habiskan satu mangkuk itu, kamu lihat betapa senangnya tadi orang yang ngasih itu, senang pulang dengan bahagia. Ini buah rasanya asam, rasanya sepet. Kalau saya bagi kepada kalian, kalian makan, saya takut di wajah kalian menimbulkan reaksi di wajah kalian, oh ini makanannya nggak enak. Akhirnya orang yang tadi ngasih jadi sedih, makanannya nggak enak, gak dimakan. Makanya Nabi malah makan, habisin itu semua. Nabi nggak bilang nggak enak, tapi Nabi malah senang habisin. Akhlaknya Nabi
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemah lembutnya beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, seorang manusia yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmah, sebagai kasih sayang, rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Maka Nabi mengatakan kepada kita, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kita berbuat kasih sayang di muka bumi ini, maka penduduk langit akan mengasihi kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Lalu apalagi bukti kasih sayangnya Nabi? Kita ini alhamdulillah, kita senang, kita bangga, kita bersyukur, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad ini banyak kemuliaan, banyak keistimewaannya. Yang pertama, punya Nabi yang rahmah, punya Nabi yang kasih sayangnya luar biasa. Beliau katakan, syafaati li ahli min kabairi min ummati. Syafaatnya saya ini untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umat saya. Nabi sampai sedih mengatakan itu. Ini saking besar rahmatnya Nabi. Kita punya Nabi yang rahmat, Nabi yang kasih sayang. Lalu apalagi? Kita mempunyai Nabi yang akan memberikan kepada kita syafaatul uzma, yang akan memberikan kepada kita syafaat pertolongan. Yang mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya Nabi yang kayak begitu, udah bangganya luar biasa. Makanya mari sama-sama dalam tema Maulid ini kita sama-sama memperindah, mempertambah lagi kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah lagi berkumpul dengan sahabat. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai Sayyidina Uthman, sampai juga Sayyidina Umar, sampai juga Sayyidina Ali, semuanya berkumpul. Ketika itu Nabi mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat saya, tahukah kalian siapa orang yang paling mulia? Wahai sahabat saya, tahukah kalian siapa orang yang paling mulia? Sahabat pada bingung. Ada satu sahabat yang jawab, ya Rasulullah, para malaikat ya Rasulullah, mereka paling mulia. Rasulullah jawab, betul mereka mulia, setiap harinya berzikir, setiap harinya beribadah kepada Allah. Para malaikat mulia, tapi bukan itu yang saya maksud, kata Rasulullah. Sahabat pada diam. Ada lagi yang menjawab, para nabi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, betul para nabi itu mulia, utusannya Allah, bagaimana mungkin mereka tidak mulia? Tapi ada lagi. Sahabat pada diam. Ada lagi yang jawab, kami ya Rasulullah, para sahabatmu ini ya Rasulullah, sahabatmu ini adalah orang-orang yang mulia. Rasulullah menjawab, betul kalian sahabat saya, kalian orang-orang yang mulia, setiap harinya mendukung perjuangan saya, kalian orang yang mulia. Tapi ada lagi yang lebih mulia. Sahabat diam semua. Rasulullah menunduk pada saat itu. Rasulullah menunduk pada saat Nabi mengangkat kepalanya. Nabi sudah menangis. Dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat, mereka yang mulia itu adalah orang-orang yang ketika aku wafat, jauh ketika aku wafat baru mereka lahir. Lalu ketika itu apa? Ketika itu mereka memiliki kecintaan yang besar kepada Allah dan juga Rasulnya. Lalu mereka gak pernah bertemu denganku, tapi mereka sangat rindu kepadaku. Saksikanlah wahai sahabat, mereka lah orang-orang yang mulia, mereka merindui saya, maka saya merindukan mereka. Mereka adalah umatku, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang Arabi yang bertemu dengan Rasulullah. Orang Arab ini bertemu dengan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat bakal terjadi? Rasulullah kaget. Ada orang yang tiba-tiba datang langsung nanya, kapan kiamat bakal terjadi? Dijawab sama Rasulullah, kenapa kamu bertanya kapan kiamat bakal terjadi? Apa yang sudah kamu siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat? Fulan bin fulan. Ini orang Arabi ini menjawab dengan tulus, dengan polosnya menjawab, apa ya Rasulullah, ibadahnya saya tidak seperti orang-orang soleh, sholatnya saya tidak seperti orang-orang soleh, zakatnya saya tidak seperti orang-orang soleh, puasanya saya tidak seperti orang-orang soleh. Tapi ada satu ya Rasulullah, kecintaan saya kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka ini menjadi salah satu hadis Nabi SAW diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Nabi mengatakan pada saat itu sambil tersenyum kepada Arabi ini, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang bakal berkumpul dengan orang yang dicintainya. Orang ini Masya Allah,
Ini yang tadi ngomong begini, cintanya sama Rasulullah luar biasa, dia senangnya bahagia luar biasa. Dia cinta sama Rasulullah, dia yakin bakal berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah, inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Kita memiliki Nabi yang luar biasa, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi. Dan salah satu warisannya Nabi Muhammad kepada kita adalah akhlakul karimah. Nabi, misinya Nabi ke muka bumi ini yang pertama adalah inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ini warisannya Nabi Muhammad. Tapi betapa banyak remaja-remajanya kita yang lupa, betapa banyak anak-anak muda yang lupa untuk mengikuti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW ini adalah idolanya kita. Wajib kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah Nabi Muhammad ini sebagai yang namanya idolanya kita. Yang namanya idola itu pasti kita punya idola yang baik bakal ngajak kita kepada hal yang baik. Tapi hati-hati, punya idola yang buruk bakal ngajak kita kepada hal yang buruk, itu sudah pasti. Saya berikan contoh mudahnya. Kita punya idola kita misalkan pemain bola, anak-anak muda suka main bola ya. Oh ada iya tuh baca kematian ya gitu. Suka pemain bola, suka main bola nggak? Punya idola pemain bola, suka main bola. Ada yang punya idolanya penyanyi, jadi suka nyanyi. Ada yang punya idolanya itu aktor atau pemain film, dia bakal suka jadi acting, pasti dia senang. Tapi kalau kita punya idola yang luar biasa, idola yang bakal bawa kita kepada kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditanam di dalam hati kita, minimal ada satu sunnahnya Nabi yang nempel dalam hati kita, minimal ada akhlaknya Nabi yang nempel di dalam kehidupan kita, ada satu pelajaran di dalam kehidupan kita yang mengikuti Nabi, itu pasti. Maka insya Allah ini saja. Maka mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini bukan cuma dipuji oleh manusia, melainkan dipuji khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung yang mulia. Ini pujian dari Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat, memperbanyak yang namanya membaca kisah-kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa akan menambah rasa kerinduan kita, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang min ahlul khair. Allah jadikan kita menjadi orang-orang minal faizin, orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dipermudah segala urusan kita, orang-orang yang senantiasa dimudahkan di dalam belajarnya kita, dimudahkan di dalam ibadahnya kita, dimudahkan di dalam usaha-usahanya kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak jauhkan hati kita dengan orang-orang soleh. Allah nggak jauhkan hati-hati kita dengan guru-guru kita yang ada di kampung ini. Dan Allah nggak jauhkan yang namanya hati kita nggak dijauhkan dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijadikan orang-orang yang berkesempatan untuk melihat wajah indahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang nanti di yaumil akhir menjadi orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa makin hari makin dekat, makin taat. Dan insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bifanfa'ana bibarakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita lanjut lagi, nanti akan ada guru kita lagi yang akan menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah doakan saya juga mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan berkah. Saya juga dalam belajar, mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali insyaallah di dalam perkumpulan yang lebih baik ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.